Kenapa? Kenapa aku harus gagal? Kenapa dia minta adil kepadaku? Ibu. Oh, hai. Halo teman-teman, saya Uni Sakinah Syam, delegasi dari Mansatu Probolinggo. Di sini saya akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita dari Desa Sambiran Alor. Cerita ini menceritakan kepada kita tentang mimpi, perjuangan, keberhasilan, dan kegagalan dengan judul Mimpi yang Menembus Negeri Cina. Oke, dahulu kala di sebuah desa bernama Sambiran Alor, hiduplah seorang anak perempuan bernama Tasya. Tasya hidup bersama kedua orang tua dan 3 adik kecilnya di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Kehidupan mereka jauh dari kata kemewahan, namun penuh dengan kasih sayang. Tasya sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang rajin dan suka belajar. Setiap hari ia berjalan kaki ke sekolah sambil membawa tasnya yang sudah mulai usang. Namun hal itu membuat Tasya semakin semangat belajar. Suatu hari di sekolah, guru mereka bercerita tentang kesempatan belajar di luar negeri. Oke, anak-anak, tahukah kalian jika kita belajar dengan sungguh-sungguh akan membawa kita kemana saja? Bahkan sampai ke negeri Cina. Wah, benarkah Ustazah? Apakah anak desa seperti saya bisa sampai ke negeri Cina? Tentu saja bisa, Tasya. Ingat, mimpi tidak memilih siapa yang boleh memilikinya. Yang penting kerja keras dan pantang menyerah. Sejak saat itulah Tasya memiliki satu mimpi besar. Ia ingin belajar sampai ke negeri Cina. Waktu terus berlalu. Tasya belajar dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya ia lulus SD dengan nilai terbaik. Setelah lulus SD, kedua orang tuanya memutuskan melanjutkan pendidikan Tasya di sebuah pondok pesantren. Mendengar keputusan itu, Tasya merasa sedih. Ia harus tinggal jauh dari rumah dan berpisah dengan kedua orang tuanya. Meskipun begitu, Tasya memilih untuk tetap melangkah. Hari-hari pertama di pondok pesantren terasa sangat sulit. Tasya harus bangun sebelum subuh, lalu mengikuti berbagai kegiatan pesantren, tidur sampai malam, lalu menghafal pelajaran agama dan sekolah formal. Suatu malam, teman Tasya yang bernama Siti menghampirinya. Tasya, lihatlah jam berapa sekarang, kenapa kamu masih belum tidur? Aku lagi belajar Siti, karena aku memiliki mimpi besar. Aku ingin belajar ke negeri Cina. Apa? Cina? Jauh sekali, Tasya. Ya memang jauh, tapi aku percaya aku akan sampai ke sana. Perjalanan menuju mimpi itu terasa sangat susah. Ketika SMA, Tasya mengikuti kegiatan Olimpiade Bahasa Inggris. Ia belajar setiap hari dan berharap bisa menang. Namun, hasilnya kembali mengecewakan. Namanya tidak terdaftar pada peserta yang diterima. Tasya sangat sedih. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Pada kesempatan itu, Ustazah ini menghampirinya. Loh, Tasya, kenapa menangis, nak? Saya gagal, Ustazah. Saya lelah.
Ya Allah Tasya, ingatlah nak, orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Lalu, siapa orang sukses itu, Ustazah? Orang sukses adalah orang yang tetap berjalan meskipun ia berkali-kali gagal. Kata-kata itu membakar semangat Tasya. Ia belajar lebih giat. Ia belajar bahasa Inggris dengan lebih serius. Bahkan, ia masuk ke salah satu program unggulan bahasa Mandarin. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun pun berjalan. Kini, kerja keras Tasya mulai menunjukkan hasil. Ia menang lomba olimpiade bahasa Inggris. Ia menang lomba karya tulis. Bahkan, ia berhasil menjadi siswi berprestasi di sekolahnya. Prestasi demi prestasi membuat kepercayaan dirinya bangga. Namun, ia tahu bahwa perjalanan menuju mimpinya masih jauh. Setelah lulus dari program unggulan bahasa Mandarin di pondok pesantrennya, Tasya kembali ke rumahnya di Sambiran Pak Lor sambil menunggu kelanjutan studinya. Meskipun sudah lulus, Tasya masih tetap belajar. Suatu sore, ketika ia belajar melalui internet di rumahnya, ia melihat sebuah program beasiswa full kuliah di Cina. Ia segera membaca persyaratannya dengan teliti. Wah, program beasiswa penuh ke Cina. Aku harus daftar. Ia segera mendaftarkan diri. Proses seleksinya tidaklah mudah. Ada tes akademik, tes wawancara, bahkan ada juga tes bahasa dan tahapan lainnya. Menjelang tes wawancara, ia merasa sangat gugup. Temannya yang bernama Siti menyemangatinya. Tasya, aku tahu kamu pasti bisa. Semangat Tasya. Tapi aku takut gagal lagi, Siti. Jika gagal, bukankah kamu akan mencoba lagi? Bukankah itu yang selalu kamu katakan, Tasya? Mendengar itu, Tasya tersenyum. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Beberapa bulan kemudian, proses seleksinya diumumkan. Tasya membuka email itu dengan tangan gemetar. Setelah melihat dan membaca email itu, matanya melotot. Air matanya menetes. Oh tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh, Ibu! Ibu di mana? Iya nak, kenapa Tasya? Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Ibu, lihatlah, Tasya menang. Tasya berhasil, Ibu. Tasya berhasil mendapat beasiswa penuh ke luar negeri. Benarkah nak? Alhamdulillah. Bapak, lihatlah, Tasya berhasil. Oh, iya kenapa Bu? Alhamdulillah. Tasya, Bapak bangga kepadamu. Terima kasih Ayah, Ibu sudah percaya kepada Tasya. Anak kecil yang dulunya berjalan kaki ke sekolah, kini akan belajar ke negeri yang jauh. Pada perjalanan, ia tersenyum. Ia mengingat perjuangannya. Dari
rumah sederhana di desa Sambiran Pak Lor, lalu masuk ke pondok pesantren, rindu kepada kedua orang tua, kegagalan, dan lain sebagainya. Setelah sampai di negeri Cina, ia menatap negeri itu. Ia tersenyum dan berkata, ternyata Bu Rina benar, mimpi bisa membawaku sejauh ini.